Kita lihat, saya dibantu oleh Pokemon di sini. Pokemon, yuk kita hitung kira-kira berapa turunnya dari kilometer ke desimeter. 1, 2, 3, 4. Nah, Pokemon loncat 4 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Pak Isa harap kabar kalian tetap dalam kondisi sehat, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Meskipun kalian belajar dari rumah, Pak Isa ingin kalian tetap semangat untuk belajarnya dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jikalau kalian mau bepergian keluar rumah, jangan lupa tetap kenakan masker. Dan juga sering-seringlah kalian untuk mencuci tangan dengan sabun. Dan satu lagi, tetap makan makanan sehat dan berolahraga. Baik anak-anakku, hari ini Pak Isa kembali menjumpai kalian dalam tentu saja pembelajaran matematika kelas 5. Kali ini kalian akan mempelajari suatu hal yang baru bagi kalian, yaitu berupa perbandingan dua besaran yang berbeda. Kali ini kita akan mengulas tentang kecepatan seri 1, karena banyak sekali nanti kecepatan yang akan kita bahas. Pada dasarnya, kecepatan merupakan perbandingan jarak dengan waktu. Nah, sebelum memulai pelajaran, coba kalian semua persiapkan alat-alatnya. Ya, buku tulisnya harus disiapkan, pensil, pulpen maupun buku pembelajaran matematika kelas 5. Jika sudah, jangan lupa untuk berdoa dalam mengawali kegiatan belajar kali ini. Saya harap Pak Ustaz, kalian sudah sarapan semua dan juga sudah sholat duha ya. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, kita memulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Sip, bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan. Nah, tujuan kali ini yang pertama adalah kita akan membahas tentang mengingat kembali satuan waktu yang sudah kalian pelajari di kelas 3 maupun kelas 4. Ya, satuan waktu masih ingat? Ada jam, detik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengingat kembali satuan jarak. Kami hemat dalam makan, pasti ingat ya, ada tangga berjalan, nanti kita ulang lagi. Dan tentu saja hari ini kita akan memahami perbandingan dua satuan berbeda, yaitu konsep kecepatan melalui segitiga ajaib. Nah, udah siap? Yuk, kita awali kegiatan kali ini dengan kita ingat-ingat waktu wal asri. Ingat ya, bahwa waktu itu sangat penting. Nah, satuan waktu itu diturunkan dari detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun yang akan kita pelajari. Nah, dalam hal ini misalnya 1 tahun kita bulatkan di sini 12 bulan ya, kemudian atau 360 hari. Ini yang biasanya dihitung dalam matematika. 1 tahun sama dengan 12 bulan atau 360 hari. 1 bulan itu 30 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, dan 1 menit 60 detik. Nah, sebagai contoh Pak Isa, kalau 45 menit itu berapa jam? 45 per 60 kita sederhanakan menjadi 3/4 jam. Nah, kalau 30 menit, 30 per 60 sehingga menjadi setengah jam. Kemudian 15 menit, 15 per 60 jam menjadi 1/4 jam. Jadi di sini kalian harus ingat-ingat betul. Oh, ketika nanti jamnya tinggal setengah jam lagi. Oh, 30 menit lagi. Nah, jamnya tinggal 1/4 jam lagi. Oh, berarti itu 15 menit. Ini sebagai patokan kalian untuk menghitung ketika menit dijadikan jam. Nah, kalau 20 menit berapa Pak Isa? Ya, 20 per 60 disederhanakan menjadi 1/3
jam. Karena penting sekali kalian pahami satuan waktu ini ketika nanti akan menghitung kecepatan. Setelah satuan waktu ini, kalian akan mempelajari tentang bagaimana menghitung jumlah dan selisih waktu, karena kita butuh sekali. Misalnya Pak Isa tadi berangkat dari rumah jam 6, sampai sekolah jam 7, sehingga lama atau waktunya, atau selisih waktunya adalah 1 jam. Itu enak kalau 1 jam. Coba nanti kalau ada yang 1,5 jam, bagaimana menghitungnya Pak Isa? Lihatlah di sini. Surya belajar mulai pukul 06.45 atau 6.45 dan berakhir pada pukul 8 tepat atau 08.00. Berapa lama waktu Surya belajar? Surya belajar waktu mulainya 06.45, waktu selesainya 08.00. Lama waktunya, maka selisih waktu 08.00 dikurangi 06.45. Ingat, ini yang sering salah yang kalian lakukan. Langsung dikurang seperti pengurangan maupun penjumlahan biasa. Tidak, anak-anakku. Di sini ketika ada selisih atau jumlah harus dijadikan jam menitan. Nah, seperti ini. 08 dikurangi 0645 tidak bisa langsung dikurangi. Harus diubah terlebih dahulu. 0800 itu diubah menjadi 0760. Ya, jam 7 lebih 60 menit. Sama kan dengan jam 8.00. Misalnya jam 7.00 berarti menjadi berapa? 0660. Kita kembali lagi ke permasalahan. 0760 dikurangi tadi 0645. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kalian kurangi. Ya, 10 kurangi 5, 5 kurangi 4, 1, 7 kurangi 6, 1. 1 jam 15 menit. Di sini jadi lama waktu belajarnya 0800 dikurangi 0645 sama dengan 0115 atau 1 jam 15 menit. Atau 1/4 jam. Nah, ini gunanya tadi Pak bisa mengingatkan kalian ketika satuan waktu mengubah menit ke jam. Yang tadinya 0115 menit itu 1 jam 15 menit itu berapa? Ya 1/4 jam. Nanti kalian bisa lihat lagi buku di kelas 4 maupun kelas 3 atau kalian ulang-ulang lagi video ini untuk menghitung bagaimana mengubah satuan waktu. Nah, saatnya kita mengubah satuan jarak. Nah, tadi Pak bisa bilang bahwa Wonosobo sampai Temanggung kira-kira jaraknya 42 sampai 46 km. Wow, ada kilometer, berarti ada meter, ada sentimeter. Ingat tangga berjalan. Nah, kami hemat dalam makan demi cinta mama. Ini kalau kalian mau hafalkan kami hemat dalam makan demi cinta mama. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kalau turun, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan ketika nanti dari kilometer disuruh mengubah ke meter? Jika tangganya turun atau km ke m atau ke cm atau ke mm milimeter, maka harus dikali 10 tiap turun 1 tangga. Piye kui? Nah, kita pahami lagi ketika km ke hm, kemudian misalnya di situ meter disuruh jadikan cm, maka setiap turun 1 tangga kali 10. Contoh 3 km berapa desimeter ya? Turun berapa kali ya? Nah, kita lihat. Saya dibantu oleh Pokemon di sini. Pokemon, yuk kita hitung kira-kira berapa turunnya dari kilometer ke desimeter. 1, 2, 3, 4. Nah, Pokemon loncat 4 kali atau turun 4 kali. Berarti Pokemon ini harus dikali 10 berapa kali? 10 sekali
10 dua kali, 10 tiga kali. Nah, harus dikali 10-nya 4 kali. 3 dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Sehingga hasilnya berapa? Tinggal menempelkan saja nolnya. 30.000 desimeter. Asik, mudah, gampang. Terima kasih Pokemon. Nah, lalu bagaimana jika tangga berjalan ini mengubah dari cm ke km? Ketika cm ke km berarti kan naik, ya, naik tangga. Ketika naik tangga wajib dibagi 10 tiap kali dia naik tangga 1. Oh, gitu Pak Isa. Iya. Setiap kali 1 naik tangga maka dibagi 10. Contoh di sini Pak Isa punya ukuran 2500 meter. Berapa kilometer? Yuk, Pokemon, bantu Pak Yusa dari meter ke km. Twing. Ya, dari meter naik ke km. Naik berapa ini Pokemon? 1, 2, 3. 3 kali naik tangga. Berarti dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Dalam perhitungannya 2500 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10, sehingga menghasilkan, karena 0 ini bisa dicoret 2 kali, masih sisa 25 dibagi 10. Ingat ketika pecahan desimal kemarin 25 per 10, karena hanya per 10 maka belakang koma 1 angka, yaitu angka 5, sehingga menjadi 2,5 km. Terima kasih Pokemon dan bantu Pak Isa menghitung. Nah, ada yang masih bingung? Nanti kalian bisa ulang lagi. Coba kita ulang lagi ya cara menghitungnya. Kita bantu Pokemon. Nah, 2500 meter itu berapa kilometer? Yuk, di sini dari meter naik ke kilometer, naik berapa? 1, 2, 3. Naik 3. Ya. Kemudian di sini bagi 10, bagi 10, dibagi 10. Oleh karena itu dalam perhitungan 2500 dibagi 10, bagi 10, bagi 10, sehingga 25 dibagi 10, dan akhirnya hasilnya adalah 2,5 km. Jika masih ada pertanyaan, bisa via WA atau kalian cari di buku kalian. Nah, sekarang kita akan membahas, ketika kalian sudah paham tentang jarak dan waktu, kita akan bahas apa sih hubungannya di jarak dan waktu ini. Ternyata kecepatan merupakan perbandingan jarak dan waktu. Nah, di sini Pokemon mau jalan-jalan, lari kecil nih Pokemon. Jaraknya sekitar 10 meter. Ting, 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 ting. Ya. Nah, 10 meter ini ia tempuh selama 2 menit. Dia masih asik jalan kaki, jalan di tempat ya ini ya. Dari titik A sampai titik B berjarak 10 meter dia tempuh dalam waktu 2 menit. Jarak sejauh 10 meter ditempuh selama 2 menit. Sehingga tiap menitnya menempuh berapa? Ya 10 dibagi 2 sama dengan 5 meter. Jadi kecepatan merupakan jarak yang dapat ditempuh dalam tiap satuan waktu tertentu. Nah, yuk kita bahas lebih lanjut agar kalian lebih paham mengenai kecepatan ini. Nah, kita punya rumus segitiga ajaib J, K, W. Jangan diplesetkan dengan Jokowi ya. Nanti saya kena denda nanti. Ya, maaf loh, ini hanya sebagai pengingat J, K, W. Ya, di sini ada J, ada K, ada W. Kira-kira apa saja ini? J ini mewakili jarak, yang biasanya kalau dalam bahasa Inggris pakai S, ya. Nah, kemudian di sini ada K, yaitu mewakili kecepatan atau velocity atau pakai V istilahnya. Kemudian ada W, itu waktu, biasanya diwakili T atau time. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Nah, di sini kita lihat, jika J di garis hitam itu, maka J ke bawah itu dibagi, hukumnya dibagi. J
J per K, J per W, seperti itu. Sedangkan kalau yang K dan W kok berjejer, ini dikalikan. Saya ulangi lagi ya. Di sini ada J kok di atas sendiri. J ini jarak yang mewakili. Di situ ke bawah dia harus dibagi. Kalau K dan W ini mewakili perkalian. Maksudnya bagaimana Pak Isa? Saya jelaskan di sini. Nah, ini dibagi, yang ini adalah dikali. Sehingga hasilnya nanti kecepatan sama dengan J dibagi W. Ya, kecepatan atau K sama dengan J jarak dibagi waktu. Sedangkan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Dan jarak adalah kecepatan kali waktu. Paham? Kalian bisa memahami ini, kalian lihat lagi, kalian ulang lagi. Mudah sekali. JKW. Oh, mencari jarak berarti kecepatan kali waktu. Kalau mencari kecepatan jarak dibagi waktu, sedangkan mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Mudah banget. Nah, sekarang Pak Isa punya permasalahan. Sebuah bus melaju dari Temanggung ke Yogyakarta yang berjarak kira-kira 120 km. Bus berangkat dari Terminal Temanggung pukul 07.30 dan tiba di Yogyakarta pukul 09.00. Berapakah kecepatan bus? Nah, untuk menyelesaikan jangan lupa harus menggunakan cara diketahui. Jaraknya 120 km. Waktu tempuhnya, karena ini belum berubah jam, kita harus kayak tadi caranya Pak Isa, diselisihkan. Jam 9 dikurangi 7.30, 9.00 diubah menjadi 08.60. Sedang 07.30 tetap. Dikurangi menjadi 01.30, 1 jam 30 menit. Atau 1,5 jam. Bisa lebih mudah lagi diubah menjadi 3/2 jam. Ya. Kemudian ditanya berapa kecepatan bus. Baru kita jawab. Jawab K atau kecepatan sama dengan J bagi W. Jarak dibagi waktu. Jarak 120 dibagi 3/2. Ingat, jika ada pembagian, maka dikalikan dengan kebalikan. 120 dikali 2/3. Sehingga menghasilkan, nanti dicoret 120 dibagi 3 hasilnya 40. Sehingga ini jadi 40 kali 2 hasilnya 80 km per jam. Jadi kecepatan bus adalah 80 km per jam. Nah, paham ya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian bisa paham tentang pembelajaran ini, karena ini sangat penting. Biasanya di tes-tes maupun di PTS atau ujian kompetensi biasanya keluar sampai SMP loh ini. Ilmu kecepatan ini jangan dilupakan. Nah, jadi kecepatan merupakan perbandingan jarak terhadap satuan waktu tertentu. Untuk itu perlu mengetahui lama waktu dan jarak tempuhnya. Ingat segitiga ajaib. J, K, W. J jarak, K kecepatan, W waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu, dan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, dan waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, anak-anakku, saatnya kalian bisa mencoba pembelajaran ini, mencoba soal-soal atau latihan yang ada di buku-buku kalian. Kalian bisa bertanya atau mengingat kembali video ini, melihat kembali video ini, sehingga kalian akan semakin paham dan semakin mahir dalam mengerjakan matematika. Karena kita tahu matematika itu mudah dan menyenangkan. Jangan berkata sulit jika belum mencoba. Sekian dan terima kasih. Pak Yusa tetap berharap kalian semangat dalam belajar dan menjadi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan yang tentu saja luar biasa. Pak Yusa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ingat, matematika itu mudah dan menyenangkan.
Selamat siang, sampai jumpa lagi pada kecepatan berikutnya.